Bismillahirrahmanirrahim. Faslun qala tolak suci wa anti talikun wa nawa adat dan wa dada al-jinayah. Qala ngucap sopo Zaud tolak suci maka tengsun gak isi anti talikun bahwa taisi ragu talikun yang singkapat wa nawalan ya sopo Zaud adatan yang jumlah tertentu wa ko'am mengkodumi sopo adat. Jadi senajan orang kata salasan atau isnata ini, kemudian Zaud meniatkan itu maka waktu emalakat wakada kinaya, wakada wakau itolak al kinaya seperti kinaya itu lapak sing ora jelas tapi arai jelas. Walau kala anti tolikon wahidatan kita tokat kita wanawa adatan wahidatan mongko jadi itu wakira lan tidakno utai sikatri al-mamdu barang ini untung ucap ingsun walau kola anti wahidatun wanawa ajatan falmanwi wakira wakil walau aroda lamun ngersakno sopo wong ayaku ucap sopoman anti tadi. Jadi ada masalah Pokemon tetes kalau ada lafaz sorry dan kemudian lafaz sorry itu diniati maka sudah sesuai lafaz. Tapi ini ada lafaz sorry yang diniati tapi sorry yang diinginkan dan kesampaian ini jadi masalah. Paling walau aroda namun ngarep nosok omong aja pulang mengucap sopolang ucap antito dikun salah. Si orang tadi juga menginginkan lafaz antito dikun salah. Kamu mau saya pegat 3 kali. Zautilah ngakoni nak abdemuni antito dikun salah. Pamatat moko mati sopo zaujah qobla tamami tolikun. Sebelumnya sempurnani lafaz tolikun lam yakok mongko ratu niko botolok. Sejeling-elingnya Zaud itu mutolik orang yang Zaud itu kalau pikir berstatus orang yang menceraikan. Masalahnya menceraikan itu butuh mahal, butuh tempat. Kemudian yang diceraikan jenis perempuan sing tidak menjadi tempatnya terceraikan. Ya, tidak menjadi tempatnya terceraikan karena bangsanya karena mati. Nah problemnya dalam hukum Islam itu kan mati tidak mati itu hampir sama karena nanti ada hak waris. Kira iso mengira tapi nak mati kan betul-betul buku. Jadi kira tahu ngaji karena dalam perusahaan Islam itu kan misalnya masih istri kan punya warisan. Kalau sudah ada istri ada punya hak waris. Nah, pertanyaannya secara fikih kan tolak itu tidak ada syarat qabul. Misalnya bujumu kamu ceraikan dia qabul tidak qabul kan waqa'at tolak. Tapi kalau mati gimana? Ya, pertanyaan walau aroda ayakula anti tolikun salasan. Kamu saat cerai 3 kali. Pamatat terus kemudian zaujah kamu istri kamu mati sebelum kali tolik. Jadi baru anti kamu mati. Lam yakok mengkoratumi bobotolat. Au ba'dahu utawa sausai kata tolik. Jadi sudah cara musnad ilah sudah menjadi terkait mubtada khobar. Ya sudah menjadi terkait mubtada khobar anti tolikun apa? Qabla salasan sebelumnya kalimat salasan. Ya fasalah semongko tetap tuwidotan. Ya karena suami itu benar-benar niat ingin mengatakan kamu saya ceraikan 3 kali. Ya saya ulang lagi ya kamu saya ceraikan 3 kali. Nah cara nahwu kan gitu ya, nahwu itu cara bahasa Arab kalam itu sempurna, ada musnad dan musnad. Jadi kalau ada musnad sudah ada khobar, kalau ada fi'il ada fa'il. Lainnya itu adalah jumlah, misalnya
maf'ul mutlak maupun maf'ul bih maupun maf'ul li'adzah, pokoknya liane mubtada khobar dan fi'il fa'il kan jumlah nah itu tidak rukun isnad apa? Tidak rukun isnad dalam nafsu. Jadi misalnya bahasa Indonesia sebenarnya juga sama, tapi kan kita tidak ngerti istilah apa untuk syariatnya. Ya kamu saya ceraikan 3 kali. Kemudian sebelum kata 3 kali istrinya meninggal. Maka kalimat itu yang menjadi sah kan karena apa? Kamu terceraikan. Kamu terceraikan. Nah, soal 3 kali ini niat saja sudah cukup karena dari awal ingin menjatuhkan talak 3 kali maka tetap terjatuh 3 kali. Beda dengan yang kasus pertama. Memang kalimat kamu saya ceraikan itu kan belum sampai kamu saya ceraikan, berarti baru kamu saja terus meninggal. Jika kalimat ini tidak sempurna, apa? Jadi beda sekali kan. Jadi apa? Walau aroda ya pula anti tolikon salasan famatat qobla tamami tolik, berarti mubtada tanpa khobar lam yakob. Au ba'dahu tahu selafat tolik qobla salasan sebelumnya kalimat salasan jadi juga pasalasun maupun jatuh 3 salah wakila wakila lah saya. Nanti mulai wa ingkola anti tolikun wa takholla la fasun fasalasun. Nanti ini paling sering terjadi. Mungkin ini dikaji bareng-bareng ini mulai karena itu cara berpikir begini. Umpama Rasulullah sugeng lah, niku fikih itu memang pelaku fikih itu kan aktor dalam bahasa fa'il, dalam bahasa politik memang ya dia aktornya. Kalau melihat dia aktor itu kan harusnya punya otoritas, semua omongannya dia kita dengar. Ini jenis subjiko bila yang ini, dia yang aktornya ya apa saja kita dengar. Namun apa saja kita dengar. Bila yang ini tanpa sumpah pun kita dengar. Karena dia aktor. Tapi problemnya kadang orang itu saking gobloknya punya omongan yang gak ngalah. Kalau kita sahkan mungkin dia tidak paham atau dia uangnya uang unik, seniman, wong aneh. Ini kan manusia kan ada sekian kemungkinan, ada sekian kemungkinan. Nah, itu kan sekian kemungkinan ini kemudian mau tidak mau kadang jatuhnya tolak janda itu tergantung hakimnya. Hakim dalam hal ini ulama, fatwanya ulama. Bukan karena ulama yang bisa menceraikan enggak, tapi kalimat itu mengarah ke cerai dan tidak. Terus ngelanangi wong aneh. Mau dibenarkan lafaz tidak mendukung, mau disalahkan dia punya hak menentukan niatnya karena dia pelaku. Jadi nanti ada beberapa masalah yang fuqaha yang ahli fikih ngalami seperti itu. Ya sudah seperti itu. Nanti apa pola-pola itu kelihatan. Mending kita memahami secara tahqiq yang disampaikan ulama. Misalnya ada orang ngomong wa in qala la mengucap sapa anti tolikun kamu itu terceraikan. Anti tolikun kamu terceraikan. Anti tolikun kamu terceraikan. Ini semua jumlah terulang 3 kali. Jumlah terulang 3 kali. Jadi kamu mangkal sama istri kamu, kowe tak pegat. Wa takhollala lan menyelingi itu membatasi 2 kalimat atau jeda 2 kalimat. Apa faslun pemisah? Pasalasun mongko dadi telu. Wa illam yatakhallal faslun fa in fasad mongko lamun dan ing tauhid bahwa hidatan evatola kuwa hidatan atau bahwa hidatan ewatola kuwa hidatan
awis tinafal utawa nejo ing istighna mengawiti insya fasalah semua kota wakada wakaluku isalas wakada wakaluku itolak isalasan wakada wakaluku itolak isalasan bin atlaq kolamun mutlak nosopong bil adhari yang dalam kaul jenar. Ini sangat beres pulang. Jadi ini ulang-ulang bab sholat terakhir ngantos bab taklek bil masyiyah, ngantos bab taklek bil masyiyah. Ini kumpul gampang. Misalnya gini rumah lagi, pun sampai rasa anut mawon. Misalnya, ini menjadi bahasa Indonesia sekalipun, Ya kamu bentrok sama istri, namanya cerai kan rata-rata bentrok, bisa karena materi atau cemburu atau apa. Pertanyaannya gini ya, secara psikologi, makanya mungkin suatu saat itu tapi ya, mungkin ya, mau ahli fikih kan mesti rawan, jadi sebenarnya tetap tambah rara hukum. Sebetulnya kalau kita peneliti fikih, peneliti fikih yang mau ini kita pakai, angan-angannya ada, terus ngerti psikologi manusia itu saja nih jenis hukum. Jadi masalahnya kan kadang yang jauh ada orang ahli fikih karena teknik dia bacanya banyak, tapi rata nalar. Karena ya jenisnya jenis orang yang goblok, maksudnya moco iso nak ngriwayatno tapi nak angen-angen ra iso. Ono model kampus bisa angen-angen tapi mau moco. Jadi ya repot gitu. Angen-angen tok tapi mau moco. Mulane iso analisis Islam untuk gini, tapi aja takono syarat rukun Islam. Kan banyak ada di misalnya haji itu gimana? Wah ini silaturahim global, orang saling hubungan ini. Saya nggak tahu. Gak pasti rukunnya haji itu biro, ngawang-ngawang. Tapi nak kalau analisis, ini terjadi ekonomi global, silaturahim antara bangsa, semua orang di depan Allah sama saja. Mungkin terus ngomong-ngomong, balik ngomong kampus jenis ngono nanti esok kuat ngomong. Tapi aja takoi syarat naik rukunnya biro, syaratnya biro. Batal apa? Orang itu. Nah santri walian. Wajib mengapa lo rukun syarat wafat. Tapi cara fungsi negatif ya lu mau aja, jadi kamu yakin. Wah, buat ini ya. Ya itu kali itu loh. Wong ada analisis, wah fungsinya sholat, kemudian ambil nafas loh. Barang rukuk peregangan. Sujud ini menstabilkan tubuh, mergo mengalirkan darah ke otak. Lu ngomongnya tuh ini, ada kakak itu. Sing batal lo sujud tuh apa ya mikir. Nah santri walian syarat rukunnya sujud apa ya takut fungsi sujud cara medis gak roh sujud wae mikir medis kan. Nah coba sekarang ada analisis orang cerai itu sebetulnya kemungkinannya dua. Itu mesti satu masalah itu ada di kamu saja. Kemudian kamu untuk menceraikan istri mencari-cari masalah. Itu juga mayoritas. Misalnya selama ini kamu baik-baik sama istri dan memang istri kamu baik. Cuma tingkat kecantikannya misalnya 6. Dan untuk orang yang kelas kecantikannya 6, betul kan mesti gelem masak, gelem kalau aku di sapi, nyapu ya gelem. Kalau gue pegawai negeri, kalau nyetrika, kalau notos sepatu ya gelem. Tapi kecantikannya nilainya, dunia perilakunya baik. Kemudian karena kamu beling, serai-rai beling kan, serai soleh suwe-suwe. Ketemu di kantor perempuan yang cantiknya itu 9. Terus sawangannya cara akhlak yang menjanjikan. Yang sini lagi senang. Nah kamu nyari-nyari salahnya istri itu karena salahnya istri apa kamu mendapat skor yang nilainya 9. Jadi nggak perlu salah sebetulnya. Gara-gara keselit kelas ini terjadi di semua orang. Itu kan ibarat ada seseorang punya kiai ilmunya itu 4-5. Nah kiai ini baik sama dia baik menghormati. Suatu saat anak ini kenal bangun atau kenal kiai yang susah. Itu mulai meninggalkan kiainya bukan karena benci, karena ketemu yang lebih keren. Bang, sebenarnya kiai yang pertama tetap baik-baik saja, Pak. Hubungannya baik. Nah, yang jenis seperti ini itu ketika melafadzkan tolak itu gak seru-seru amat, karena dia punya nurani kalau dia yang cari-cari masalah.
Mana Quran nak berbuat sini itu fa inna fa'anakum fala tabu alaihina sabila. Sebenarnya setelah perempuan itu baik, kamu jangan cari-cari masalah. Benar betul. Yang cantiknya skornya 9 tadi, Pak. Mau di kantor urun, Pak apa butuh teh? Skornya 3/10. Bang, sekedar perhatian, kowe mulai hati-hati Mas ya, skornya 10. Jadi bojomu sing nawani teh wijeti ngumbah kaosem sing bau ngono. Wes nilainya mau loro, telu. Memang kamu sebenarnya masalahnya bukan di pelayanan, tetapi sadar nak iki kalah skor untuk cantiknya 9 untuk cantiknya. Nah, nanti kelihatan di ekspresi tolak. Jelas aku yang wong aneh. Kudu iblis setan kan wong aneh. Ketika kamu mencoba dengan kalimat yang aneh, ini yang nyelong fikih. Jadi tadi ketika ada cekcok kecil yang mendingan kamu saya ceraikan sampai 3 kali. Nah, 3 kali ngel-ngelok ahli fikih. Kenapa ngel-ngelok begini? Tak tanya. Itu jatuh 3 apa 1? Nah, kemungkinan 3, kemungkinan 1. Ya. Kamu saya ceraikan, kamu bukan bilang gini, kamu saya ceraikan 3, karuan 3 enggak, kamu saya ceraikan. Maka kemungkinannya itu bisa terceraikan secara fikih 3 kali atau ceraikan 1. Karena ketika orang itu terkontrol, maka bisa kalimat itu semuanya insya atau istinaf kalau dalam bahasa Arab. Insya itu kamu terkontrol, otak kamu terkontrol. Memang trauma dengan rai yang pas-pasan, kemudian kamu punya alternatif nilainya 9. Makanya kemarin kamu saya ceraikan, kurang seru ditambahi. Seru hukumnya maksudnya ditambahi lagi dan sehingga jatuh tolak. Tapi bisa saja kamu orang emosi. Orang emosi itu tidak niat memperbarui itu orang. Tapi kamu saya ceraikan, bojomu tetap ngombe, tetap buka apa, kelihatan tidak fokus mendengarkan. Kamu saya ceraikan, ini tetap melaku belajar, nak nyapu tetap nyapu, nak bianan tetap bianan. Akhirnya kan kamu menambah itu bukan niat menambah jumlah tolak. Kau tak pegat, maksudnya kau tak pegat orang burung mana bocah goblok. Barang sudah kalimat kedua, bojomu tetap happy wae. Bianan guya-guyu main Pokemon, tahu kan tambah mantap. Kamu tambahin lagi, kamu sadar. Maka semua kalimat ini potensi takkid mengukuhkan kalimat tolak yang pertama. Akhirnya kedua itu menjadi penjelas, ketiga juga menjadi penjelas. Tapi orang ngel-ngel alif. Karena andekan dia ditanya juga niatan telu apa 1. Wong ngancen kuwo apa bisu, tak omongi pisan itu ora krungu, balik tak baleni menambah jumlah tolak. Apa memperjelas? Tak nyelong. Cara kali fikih rutok ono ae. Karena wis kene ora melok dibodoh melok kangilan iki. Tapi mau ndak mau. Makanya menurut saya pengadilan agama itu harus ada dan harus digaji. Saat kiai nak kon mikir rantuk gaji. Mengantar Allah setuju pengadilan agama hakimnya pakai KHI apa kompilasi hukum Islam kok sesuai fikih orang bukan nanti putus nang wis ora melok nglakoni kok ngel-ngel. Nah maka kan itu kan mungkin semuanya itu mungkin kalimat 3-3-nya menjadi diniatkan semuanya tolak. Paham ya? Dan mungkin kalimat kedua ketiga diniatkan sebagai tauhid senjil. Jadi misalnya ya sudah itu sama-sama mungkin apa? Sama-sama. Makanya oleh musannaf kalau ada jeda dan kemungkinan itu istinaf maka menjadi tolak 3 karena semuanya insya Allah semuanya kayak awal misalnya seperti ini uang utang duit lah gampang misalnya aku utang duit Ali aku utangi duit 1 juta terus saya teringat bahwa 1 juta itu tidak cukup kemudian setelah jeda saya bilang 2 juta teringat lagi setelah jeda saya tahu itu tidak cukup terus 3 juta itu menjadi berapa? 3 juta kan? Karena kalimat 1 juta itu saya sadar butuh saya ternyata 2 setelah
ingat lagi ternyata butuhnya 3. Iya kalau kalimatnya bilang li aku utang duit 1 juta 2 juta 3 juta. Iya kalau kalimatnya 1, 2, 3 kalimatnya begini nyakang li aku utang duit 1 juta. Saya ingat betul kalau kebutuhan saya 2 juta 1 juta. Jadi kalimatnya sama-sama. Ini 1 juta naik kelas apa 1 juta menjelaskan yang pertama. Ya makanya saya berkali-kali bilang penanya itu provokator. Makanya dia nanti konco lagi pegatan sitok itu sebenarnya kan pegatan roti, karena boleh rujuk. Ketika potongan-potongan gak cocok ke istrinya, yang pegatan itu kan wong putaran. Penanya jangan provokasi karena nanti lama-lama jawabnya itu tidak hikayah tapi insya. Itu tadi. Lam kenapa bodohmu pegat? Kamu elek keriting, elek ragilem nurut tak pegat. Jika emosi dia itu menjadikan insya, maka talak itu menjadi 2. Jadi ketemu Habibie takut. Dan saya kan orang tak pegat, semuanya. Sebenarnya saat itu dia hikayah, menghikayakan tolak yang sudah terjadi. Memang dia dalam proses sidang tolak dan dia sudah pernah melapatkan tolak. Ketika menjawab pertanyaan itu karena pertanyaan apa mengekspresikan tolak baru apa menceritakan tolak masa lalu. Bisa dua-duanya. Karena melihat tekanannya itu. Nah kalimat yang berurutan juga seperti itu. Kalimat yang berurutan juga. Makanya hati-hati. Kecuali diberi ataf. Diberi ataf misalnya anti-tolikon wa anti-tolikon. Kalau nggak ada ataf itu potensinya itu adalah tauhid. Tapi karena ada jeda potensinya juga insya itu ya saya ulang lagi ya. Jadi bayangkan misalnya, makanya saya katakan tadi tetap fikih pun butuh psikologi manusia, butuh kejiwaan seorang manusia. Biasanya tadi kita cerai itu karena apa? Tapi kalau cerai karena istrinya itu selingkuh, kamu marah besar karena istri kamu juga setia ternyata WA-an sama lelaki lain, terus janjian kongkoi-kongkoi di kafe, cemburu. Atau kamu sudah mengingatkan beberapa kali gak oleh digonjak lanangan. Nah, kemungkinan taukid dengan jumlah insya itu tinggi insya kalau kasus ini, karena nggak mungkin orang mangkal kok kepengen nogat pisan. Makanya sama-sama kalimat anti-tolikon. Lelaki yang nyari-nyari salahnya istri dengan melafatkan itu. Tadi gue ketemu di kantor yang skornya cantik 9. Sama yang marah karena istrinya selingkuh itu kan tetap beda. Yang satu terkontrol akalnya, mau nyari-nyari. Istilah Quran fa inna ta'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Perempuan itu sudah taat sama kamu, tapi kamu itu nyari-nyari salahnya karena kamu punya kepentingan mendelegitimasi tadi, mensingkirkan si skor 4-6 ini. Mergo wis duwe alternatif skor 9. Nanti jadi kita butuh siap belum santri itu yang nakal. Ya tapi takdir pangeran. Maka kalau kamu nanti nak jadi kiai keserah rasanya jadi kayak aku jadi kiai jadi tokoh, orang harus juga tuh kali gini. Ada orang ikut partai Nasdem, dia loyal sama Nasdem karena partainya Nasdem. Tapi ketika PDIP maupun Golkar menjanjikan tempat yang lebih istimewa, dia loyalnya tuh loyal rutin karena dia sudah mau dapat tempat yang lebih diutamakan atau dispesialkan. Makanya kalau dalam ilmu thariqah orang tuh harus punya guru satu, dia ataknya ya harus guru satu, di hatinya guru satu. Karena tadi sekali enggak itu pasti bias, sama bias. Karena sebetulnya tadi kamu itu hanya tempat sementara. Sebetulnya di hatinya itu ada Nasdem, ada Golkar, ada P3, ada. Makanya dalam ilmu thariqah itu keras sekali menyangkut aturan guru. Kamu sekali punya guru satu harus sampai kamu gak oleh peringatan. Karena fakama fa'innal mahabba la taqbalu syirkah, karena mencintai itu gak boleh mendua. Karena aturannya ya, dan itu kelihatan memang polanya. Akhirnya apa? Ngaji ora tenanan karena dia bayangkan kalau di pondok ini. Setelah di pondok ini juga gak tenanan karena bayangkan di pondok ini. Nah, kesalahan di hatinya dia. Tapi dia
Ya sudah, akhirnya Nyun Sewu nyari-nyari alasan. Aku mondok itu rapati kerasan, mari mondok itu terlalu ketat. Sing jenis regep mungkin nyalahkan nggak ketat. Tapi sing jenis ras regep, nah pondok ketat nyalahkan. Dan itu akan kamu alami ila yaumil qiyamah. Ini normal. Makanya orang-orang alim itu didikannya hanya satu, ikhlas. Karena kalau nurut itu psikologi manusia itu kuat. Dunia itu sama, kamu di kampung ya gitu. Kenapa kamu kerasan di naruhan? Ya karena dua pilihannya, imma mencintai naruhan membagi buta, wa imma karena belum ada kampung lain yang mau nampung kamu. Setelah ada yang wah itu. Nah sebetulnya masalah fikih seperti itu. Mau tidak mau melibatkan psikologi. Makanya tidak ada orang berkah kayak orang ikhlas. Uang pinter orang nggak ikhlas rusak. Ya kan ada. Sekarang bayangkan sama-sama mengatakan kamu terceraikan itu mesti ada dua. Imma kesalahan itu ada di suami, memang dia nyari-nyari alasan untuk mencerai. Wa imma kesalahan ada di istri. Itu gampang sekali menganalisis. Nah, maka kalau terbukti istri itu selingkuh dan suami marah, maka kemungkinan 3 kalimat ini diulang untuk menjadi satu dan baik. Karena dari emosi yang memuncak, memuncak. Masalahnya mau tidak mau kita analisis seperti ini, kalimatnya diulang 3 kali. Kan mungkin saja tetap maknanya satu kayak tadi. Kamu istri kamu itu gak salah gak apa, gue teko kantor, bojomu ya santai ya mas, gak betah, gak terus. Biasanya jaluk teh, cangkeman. Kalau mergodeknya sebetulnya istri gak salah sama sekali, cuma gue ngerti, gue mau kecewa kok bojoku sing elek iki ora nang kantor. Nah, terus akhirnya bulan Quran nak gojlok wae tenan. Kulo nak maca fa'in atau nakum fala tabu alaihi kasabila. Akhirnya cangkeman tak pegat ya. Karena kesalahan kecil tadi kecangkeman kita tak pegat. Terus yang wedok karena merasa ada masalah kan happy ya cara delok TV ya diterusno. Cara ada terus tak pegat gue. Kalimatnya enggak usah pakai atau. Berhubung tetap cuek suaminya tak pegat. Ini kemungkinan besar saya yakin dalam konteks ini kemungkinan besar itu talaknya satu. Karena dia mengulang itu setelah melihat istrinya tidak pati memperdengarkan. Diulang lagi juga karena tidak pati respon. Itu beda dengan kemarahan ketika terbukti selingkuh. Kemarahan mengulang itu kemarahan insa, mewujudkan tolak baru, mewujudkan tolak baru. Maka ini kita jumlahkan dan menjadi tolak batin. Artinya gini, mau tidak mau dalam konteks lafaz yang bias ini, mau tidak mau kita analisis, mau tidak mau. Sebenarnya kita ya kurang penggawean, ramadhan di bojo kok mikir. Tapi masalahnya kita ini ahlul ilm yang mau tidak. Lah saya itu cah geblek mau, ngelanang aneh mau. Cara ditakoi. Lah mau niatem telu apa sih? Ya mbok Gus wong jenenge kula emosi, ngomong wae bar saiki dene sing nglakoni wae. Bingung karena dene dhewe ya ora mati dakal kan wong bingung kan apa. Wah, kayak ngono. Kula bolak-balik anake Pak sering sowan kula perkara kasus-kasus. Ya ini jelas mon ya. Kula waca malih sampean pun sampean waca tak kira ya wa in qala anti tolikun wa takhallala faslun kemudian terselingkan oleh pemisah fasalasun. Wa illa, nah ini masalahnya problemnya fa in qasada kidan dia melafatkan kedua hanya mentauhidi kalimat pertama karena enggak diperhatikan apa fawa tidak awis tinafan atau dia semuanya dinayati mengawiti masalah cara bahasa insa mewujudkan kalimat itu sebagai kalimat baru istinaf itu sebagai kalimat baru ya maka fasalasun maka misalnya menjadi tiga karena setiap mengatakan anti tolikun ya kamu saya ceraikan kemudian melafatkan kedua niatnya juga memulai ulang. Berarti kalimat ini kan muncul satu, muncul dua, muncul tiga, maka menjadi tiga. Nah, kalau yang takkid kan enggak, kalimat itu satu, kemudian dia ingin diperhatikan kalimat itu, dia banterno. Nah, ketika banterno sebetulnya ada niat menambah jumlah supaya direspon. Itu juga yang ketiga. Semua ini kan mungkin, apa? Mungkin. Makanya potensinya ya bisa satu. Bisa tiga. Terus wakada in atlaqa fil adhar begitu juga pasti tiga ketika dia nggak tahu maksudnya gimana. Mau aku ya niate piye tapi kalimat itu keluar tiga.
Makanya bingung kan ya tadi misalnya contoh keseharian tadi misalnya saya bilang ke Ali, dia aku juga uang atau saat aku utang duit 1 juta. Terus ketika jeda 1 juta kedua itu menjadi penambah apa menjadi tauhid menjadi penambah menjadi tauhid. Karena dalam bahasa Arab sama dengan bahasa Indonesia kan. Kalau dalam bahasa Arab kan masyhur wa ma minat tauhidi lafdziyun jadi mukarraron kaqaulika druji. Jadi tauhid bahasa Arab itu lafaz memang diulang kayak apa idza dukatil ardu dan jadi ya bahasa Arab. Problemnya kalau tauhid kesusastraan ilmu balaghah itu kan memang enggak masalah. Tapi ini masalahnya ini hukum. Efeknya luar biasa kalau jadi tolak 3 maka bain dan halal lagi nunggu muhalil dan langsung haram karena ada iddah bagi suami. Ya. Kan iddah bagi perempuan kan wajib semua roti maupun bain. Tapi kalau bain suami tidak ada kesempatan rujuk karena ini langsung orang lain. Jadi nggak bisa nunggu iddahnya. Kalaupun iddahnya selesai kan harus ada suami lain yang menjimak mukhalil, paham ya? Tapi kalau jatuh satu, paham ya? Terus dia di masa iddah misalnya 2 hari atau 3 hari dari menceraikan kan langsung bisa bilang rojak tuki. Perbedaan hukumnya kan ekstrim antara bain dan tidak bain. Dan bain tidak bain adalah menunggu keputusan apakah kalimat kedua itu tauhid atau kalimat kedua itu insya. Paham ya? Jadi angel tenang. Ngono misalnya ngaji kilatan bareng takut balawa minanukum. Bariku bangga Pak Khatam itu dipin deget wong nyongko kan grogi. Tapi kula mbok kilatan atau grogi aku yakin apa. Pikiranku gampang, aku sing mikir kecelok wong alim mikir kadang mikir potongane ra paham kok muni paham terus piye. Iki ra urusan usudzon, urusan fakta. Usudzon jape kadang done keliru. Urusan apa? Mereka belum dan Imam Nawawi yang ngarang kitab Minhajul Talibin itu tahu fatwa karena dia meneliti muharrar ya dijegal ya, tentu yang berani ya yang selevel, yang berani bantah ulama yang selevel ulama. Makanya saya percaya betul sama Imam Nawawi itu dia bantahnya gini, saya masih hafal teksnya. Atunazi'unani wa qara'tu arba'a mi'ati marrah. Nanya uang, aku salah kutip. Aku tolak muharrar ping 400. Jadi dia sebelum kitab ini sebelum aslinya kan kita muharrar karangan Imam Nawawi. Terus disadur beliau dari kitab muharrar. Jadi kitab Minhajul itu pernah digugat sama orang. Yang anda kutip itu tidak seperti yang di muharrar. Takut. Isi nawis yang biru. Jam 3 atau 7 nanya uang, aku sinawis ping 400 kan? Satu masih ingat hal yang sama pernah dialami Mbah Mun itu sebagai kiai besar kan. Kadang orang yang umurnya fasik beliau dekat. Kadang yang orang soleh beliau biasa saja. Suatu saat ada alumni itu tanya, ya alumni atau kiai lain tanya, kiai kenapa anda seorang kiai kok dekat sama orang yang bulat-bulat? Jatuh bangun gitu. Jenengan kiai pun kita tahu. 65 tahun, mungkin ampun 10 tahun atau 15 tahun beri malah. Jadi kamu tidak jawab. Suatu saat, kiainya setelah 10 tahun ya itu datang. Dia bahler jenengan. Ada mau fasek ulomong soleh medit. Kalau kiai tadi rasanya bangun masjid. Dengan terminal si bengak-bengok atau moro masjid. Jadi sumbangan gampang. Kadang itikaf terus, amen usul ya atau nyumbang. Intinya dia sadar ya gini. Jadi ternyata nggak semudah itu hidup itu. Kadang sing sawangannya soleh tapi ngajak urunan Indo menghindar. Sing sawangannya ning dalan-dalan jak urun gelem tapi mau itikaf. Akhirnya, nggih Pak. Jemble ge angel dadi kiai ya wong kiai wis suwi kok takoki. Aku kiai wis suwi kok takoki. Karena seperti ini itu enggak ada jawabannya, Pak. Mau antara trauma dan mana syaratnya pinter ya ono trauma bareng ngono apa? Trauma. Lah kuwi dikonco wong sopan, aja repot. Nek dikongkon mesti nurut. Mesti ngenteni perintah.
Tekan kowe tukaran dijotosi wong mewangi kowe ngenteni perintah ora lara kowe. Karena dia saking khusuknya itu gak pernah kreasi ya, Pak. Jadi zamane keceblok ning sumur ora mbok kongkon jupo ya dibano. Ngenteni apa? Perintah. Itu risiko. Ya saya ulang lagi ya. Jadi oke itu angel-angel gampang, tapi menurut saya mau tidak mau harus melibatkan ilmu psikologi. Andai kan saya sebagai hakim mesti saya tanya, kasusnya itu min siapa? Kalau dari istri, apalagi nyon saya kasusnya sampai selingkuh yang memantik kecemburuan, maka potensi insya itu lebih tinggi, ya Pak? Potensi insya itu lebih tinggi. Karena kemangkelan tadi itu ingin mewujudkan satu hal yang sifatnya itu adab, hanya ingin memberi sanksi betul sama istrinya, sehingga nggak terima, paham ya? Tapi kalau suami itu yang salah karena dia katut wilain, pasti memang menyalahkannya itu mencari-cari. Dia sendiri nggak pede dengan pilihannya itu kan nggak pede. Memang dia mencari kesalahan, iya mencari kesalahan. Ya tentu kalau dalam disiplin fikih ya itu semuanya mungkin. Ya, jadi global ini jelas nama anti tolikon kemungkinannya apa? Salasun. Fa ingko sudah takidan ya bahwa ada awistina fan fasalasun. Wa kada in atla kofil azhar. Iki singal ngelowong nah. Wa ingko sudah lamun nejo sop wong bisa niati lan lafaz sing kedua niati takidan ing naukiti kalimat sing pertama. Wa bisa lisati lan kelawan kalimat sing ketiga niati istinafan sing ngawiti. Awakas atau molak malik, ya fasintani mongko loro. Ya mungkin bulat ini kurang ajar. Cara aku ketemu nggak tak jenggung. Soal dari hakim tak jenggung. Celek ngelewong. Padahal gaji hakim tetap oh. Hakim mana gaji lagi ya malah untuk opo, malah mikir kok. Enak kalau aku yang terkenal dari saja, pernah takok. Jadi penting terkenal goblok penting aman apa? Aman. Potongan rafaham kan ranong takok. Malah penak, mau wong rapi yo ndongakno untuk disaroh ana pegatan karena innalillah ngono ae. Atau dibalik begini. Orang itu mending ngene. Ya Pak Hakim, ketika saya bilang anti tolikun, yang pertama jelas waqa'atullah kan? Kalau yang pertama kan ijma. Ketika mengatakan kedua, aku itu mau memperjelas. Mergo dekne tak omongi ora pati ngrungokno. Jelas, berarti yang kedua sebagai taukid. Nah tapi kok omongin anti taulikan ketiga, karena itu tak niati meneh, barang saya. Jadi berarti jadi loro kan? Ya. Karena satu kalimat pertama jatuh tolak kan, kedua diniati taukid nggak jatuh tolak, ketiga memang dia ngawiti nah jatuh tiga, nggak kurang ajar tadi. Ya mungkin banget. Jadi saya mau contohnya. Gue tak pegat deh, bareng mau ngecek dolanan WA, dora pasti dulu, terus jual ini mana? Gue tak pegat, itu jelas niatnya taukid. Bareng cawe doa mulai fokus di rumah no fokus, pas di rumah no fokus, lala ekspresinya gue mangkel lah buat beli. Terus dia membuncah, terus muni tak pegat. Berarti yang ketiga itu nambahin mana kan? Nambahin. Karena yang kedua kelihatan taukid karena ya tadi cuek saja lah. Cuek ini menjadikan suami melafatkan itu hanya mengulang niatnya itu Pak. Mengulang. Mungkin enggak? Mungkin. Kalau ada cari unsur Nabi. Wa ingko sudah bisa niati takidan wa bisa lisati istinafan au akasa. Akasa maknanya kau sudah bisa niati istinafan wa bisa lisati takidan ya fasintani. Au bisa lisati utawa niat lan kalimat sing ketiga niat tak kidal ula ing ngukuhno kalimat sing pertama fasalasun monggo telu iku malah karuan keliru nak iku wong ditakoki hakim Pak kok muni tolak tuki ping 3 maksud piye mending ngene tolak tuki pertama niat megat tolak tuki kedua niat ngekeki taukid tolak tuki ketiga naukiti kalimat pertama kan kemenculoten. Yang ketiga kok naukiti pertama, artinya ketiga kan naukiti kedua. Itu kan kemenculoten, apa? Berhubung menculot dianggap jatuh tiga, apa? Kok ya wafisalis tak kidal ula fasalas. Wah, angel tenan fasalas. Lan ana wong ngono jenggung ya rasa hukum ya. Yo jenggung gak kesuwen, apa? Tapi masalah secara bahasa itu mungkin.
Iya. Ya memang mungkin. Misalnya contoh gampang nih peradaban. Misalnya ngomong Kang celokno mahbub. Ketika proses dicari, saya ngulang lagi Kang celokno mahbub. Kemudian ternyata mahbub itu datang. Sing tak perintah kedua itu nggak tahu kalau mahbub sudah datang. Mau Gus Pak boleh mahbub kan ima ditafsiri. Memang dicelok meneh kan mungkin. Karena ada urusan baru dicelok meneh. Ya mungkin celukan kedua itu mentaukidi celukan pertama. Kan sama-sama mungkin. Kenyataannya misalnya aku ngomong ini, Bapak aku tukokno iki 20.000. Terus kemudian saya kepikiran, kok aku mau pesen tukokno iki Pak, ada lagu kepengen tuku aku juga. Ketika karena itu saya nyeluk kedua kan memang nyeluk lagi kedua. Wa ima ya kepengen wae misalnya nyeluk pertama kok sing kang pertama ora pati pengalaman ngongkon meneh. Sebenarnya celukan satu cuma ingin ngulang saja. Kan mungkin. Ini masalahnya tadi kenapa dianalisis ya? Karena sama-sama mungkin. Karena anak menitolak tuki salasan kamu saya cerita 3 kali orang yang mengingatkan tolak tuki. Oh itu. Nah sekarang muni pakai wawu perkara. Wa ingkola anti tolikun wa tolikun. Pakai wawu. Tadi kan enggak pakai wawu. Sekarang pakai wawu. Anti utai sirau tolikun kepegat wa tolikun lan kepegat wa tolikun. Soha mukosa mukos juta disani bisalis lal awal bisani. Wa diswaru tawi ikilah kabeh gambaran fi mautuatin dalam wedok sing wis dijima. Kalau kala mengucap sapa wong guna ing zaujah liwiriha maring sakliyane mautuah fatol koten mongko pegatan dikuli halen lan saben-saben saat tinggal ya mesti dadi pegatan musibah. Nyatan maksudnya ane hukum tolak kudu nguasai. Perempuan yang sudah kamu jima itu nanti kan punya iddah. Saya ulang lagi, perempuan yang sudah kamu jima, istri yang sudah kamu jima kan punya iddah. Ya jenenge sudah dijima maka otomatis punya iddah. Tapi kalau sebelum kamu jima, ya sebelum kamu jima, misalnya zuhur ini kamu kawin, paham ya? Maghrib atau isya sebelum kamu jima sudah keteruduk kamu cewek anan ambek mantan pacarnya ada WA-ne mangkelong ini lam wis mas urip wis sentuk bedes aku lek ndonga wae pangeran untuk sampean jebule urip entek untuk bedes kowe ro WA iku kan mangkel apa pemenang WA-ne ngene apa maunya Tuhan kowe kan santri mangkel 2 kali tersinggung pangeran disudut no, dia tersinggung ke darah di bedes. Ya, terus kemudian anti tolikon. Karena ini tidak mau tuah, tidak yang kamu wati, kan berarti kali kamu mengatakan anti tolikon itu langsung pegat, paham ya? Langsung pegat dan menjadi orang lain langsung, karena ini tanpa iddah. Paham ya? Artinya meskipun kalimat tolak itu 3 gak mungkin jadi tolak bain. Karena ketika kamu bilang tolak tuh, ini sudah jadi orang lain total. Kamu kan tidak ada masa rujuk. Paham ya? Nah ya perempuan yang tidak kamu jima itu sekali kamu cerai kan jadi orang lain. Karena tidak ada iddah. Ya iddah berarti tidak ada rujuk. Langsung jadi orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna famalakum alaihinna min iddatin ta'tadunaha. Saya ulang lagi ya. Hukum pokoknya iddah kan gitu. Maksudnya kamu lah tidak punya iddah. Kalau perempuan tadi nggak masalah, tetap dia punya ketentuan sendiri. Ini kan tentang kamu lah. Nanti ada iddah roj'i kan ada masa dia iddah. Kemudian di masa iddah itu setiap saat kamu boleh rujuk. Masalahnya perempuan tadi tidak punya iddah, langsung jadi orang lain kan. Kalau jadi orang lain ketika kamu mengatakan anti tolikon maka terceraikan. Ketika kamu ngulang jadi 2 kali 3 kali nggak mungkin jadi tolak bain. Karena syaratnya tolak adalah jatuh pada istri. Sementara ketika tolak kedua sudah sama sekali tidak seorang istri. Makanya kata musannaf, jika itu kamu katakan pada wiril mautuah maka mesti jadi satu. Enggak ada gunanya kamu bilang tolak tuki. Ketika kamu bilang tolak tuki kedua kan sudah orang lain total. Sudah tidak mahallat tolak, tidak mahallat tolak. Karena dia jadi orang lain. Total, ada totalnya. Padahal syaratnya tolak harus jatuh pada istri.
Makanya kata musannaf apa wahai di surah fi mautuatin. Paham ya? Faloko lahunna li ghairiha fatalqatun bi kulli hal. Paham ya? Karena tadi sudah jadi orang lain. Jadi ya kelangan semuanya, momen-momen itu sentak. Ya mau contohnya mau. Kula di konco urung dukul pegatan. Itu gara-gara lucu. Konco kula akrab. Rabi wis rapati contoh muga jodoh. Jodoh dijodohno bapake. Dene adat kiai dadi anut bapak. Sing cawe itu ya rada anak iki musala, ya manut bapak. Bareng ketemu iku nak jare mitos desa sih disihir wong. Ora ini sing lanang kok gerdu aja. Dadi kan apa ya pancen elek tenan kacaku ya ora tapi. Kan katanya ada katanya ilmu gitu itu. Jadi ya mantan pacare bopo bodo ngopi iku tak delok apa. Ndak bojone kok ora gerdu. Dadi gerak-gerak koyo wong kayak cawe itu ketakutan kayak roh buta ijo kayak roh apa ya kayak roh buta ijo kayak roh kolor ijo itu ya jenenge manusia kan tersinggung ya aku setan tapi kok kono takut nganti kamar lu curi-curi njaluk wong ketara kan lalu lucune ketara ora gawe-gawe bosan. Tapi waktu kancaku ya ganteng, mripate ya loro, kata ya normal kabeh. Akhirnya mangkel ya malam itu juga dicerai. Jorong cepat dicimak. Nah seperti ini itu artinya kan kalimat cerai pertama itu ya sudah cerai saja. Dia tidak bisa membainkan istri ini kan, karena syaratnya bain adalah dia masih berstatus istri, sementara yang belum diceraikan dia tidak punya iddah. Berarti sekali cerai satu sudah orang lain. Kan nggak mungkin menjatuhkan tolak sama orang lain. Maka dari musannaf, buat kalimatnya tolak telulah kalau sama ghairul mautuah ya tetap fatal koton dikulli hal apa? Fatal koton dikulli hal tetap jadi satu tolak karena kalimat tolak kedua ketiga nggak ngefek. Paham ya? Karena benar-benar orang lain. Kan kowe ra iso rujuk. Getun dek rasito tak rujuk ra iso nggak ada iddah ya. Langsung selesai kan apa? Selesai. Ini apa wa di suratu fi mautuatin faloqala hunna li wairiha fatal qaton bikul ya. Wes. Walau kala lamun ucap sapa wong li wairihi maring liyane wong. Jadi tanggal 10 ya boy sesuk wis rabak tolak mari pusing. Tapi ada pusing ben ketok mikir. Tapi akhirnya ilmu fikih yo gampang. Orang ora iso saking goblok asline gampang. Ya mau tapi syaratnya yo sangka iso dadi kok ganti gampang. Aja sangka ora iso dadi sangka iso dadi gampang. Carane iso sinau tenanan. Walau qala li hadi in dakhal tidaro fa anti talikun wa talikun. Jika kamu masuk rumah, ya sudah saya katakan kemarin ini mau contoh tok, umumnya contoh nak ning kehidupan nyata, kowe tak mulai meneh. Atau kowe ada lapor masalah iki ambek wong tuamu tak sakit. Biasanya taklek di Indonesia dan kehidupan nyata kan gitu kan. Misalnya kamu seorang suami bisanya nyari nafkah itu lewat utang atau lewat diadano Innova yang BPKB Innova itu milik mertua kamu. Biasanya ngancam istri kan, kowe ada kodo mbokmu tak pegat kan gitu. Itu jenenge taklek apa? Taklek. Fa anti talikun wa talikun. Kowe tak pegat lan tak pegat. Jika kamu bilang, nah aku gak ada no BPKB Innova bukan gak nong tuamu, kamu fa anti tolikun wa tolikun apa? Fa anti tolikun wa tolikun. Fata kholat mau kemancing sama mar'ah, misalnya hanya fata kholat di sini yang penting dia memenuhi kriteria taklek apa? Ya fata kholat ya kalau contoh idakhol tidar kan ya fata kholat. Fasintani mongko loro filaso. Walau kola limautu atin anti tolikun tolkotan. Ma'a tolkotin aw ma'aha tolkotun fasintani. Ini wong aneh pisan. Kowe tak pegat sitok sing sitok mau ono kancane sitok kata ono kanca barang ya lucu ya sudah berarti loro kan kalimatnya ngene tak ulang tak baca dua kali harus baca anti tolikon tolkotan ma'a tolkotin ya jadi ma'a di sini kan enggak punya mudhofil ya jadi sebenarnya anti tolikon tolkotan ma'a tolkotin. Kowe tak pegatan, sing pegatan ku sitok ku sedhe kanca sitok. Kanca sitok kanca pegatan. Berarti menjadi berapa? Dua. Pasintani ya.
Atau mendingan anti tolikon tolkotan ma'aha tolkoton apa? Kowe tak pegat sak pegatan sing pegatan mau wis dikonco ya fasintani mongko ya jelas loro wong pegatan nang dikonco akrab ono wa kana ghairu mautuatin filaso sehingga ono muni ngene walau kala ngene tolkotan kobro tolkotin au ba'da tolkotun fasintani jenenge ora pegawe oleh muni ngene kowe tak pegat sitok sing sedurunge sitok ya wis ana sitok. Berarti kan tetep loro. Nggih. Utawa mendingan kowe tak pegat sitok, sing bar sitok iku ya disusuli sitok meneh. Abak dah tongkot ya tetep loro kan akhirnya. Mergo kanca akrab sing ngarep cek guri kan tetep kanca. Wis jenggong ya jenggong. Nek dadi hakim wis ngono iku jenggong ya jenggong. Anak bojone ayu ngono kuwi dadi hakim. Wis pegatlah tak rabina aku. Nah hakim aku. Kalau di kanca pengacara ngono kelakuan. Wah aku bapak ono wong ape cerai kok bojone lha tak ngel. Bojone ati wis karep tak rabina. Biasanya kan ada masalah mediasi apa? Mediasi. Anak welek tak ngel-ngel. Wah yo gampang. Kurang ajar sing lanang. Kira-kira sing wedok payune gampang ae. Jadi kurang ayu yo hakim kurang ajar. Ada sing wedok ayu carane digawe apa? Gampang. Ono hakim rem di bojo malah digendak hakime malah bulet bisa. Yo megat nek ngomong ngono. Ketak pegat tolkotan sak pegatan. Sing sedurunge sak pegatan iku wis ana pegatan sitok. Kan berarti loro. Utawa muni au badah tolkoton. Kita pegat sitok, labar sitok itu jadi disusuli sitok kan. Ya berarti loro kan? Terus ana sing muni ngene, wa talqatan fi ghairiha. Apa la talqatan ba'da talqatin au qabla talqatan fagada fil asah. Ya mesti wae kan? Kowe tak pegat sitok, liyane iku ya jek ana sitok. Ya berarti loro kan? Nggih. Ono ya kuwi. Ya to kok natije lho. Lah saiki tak muni ngene. Walau kola tolkotan fi tolkotin wa aroda ma'at fakot tolkotani awi dorfa awil hisab wadal to hisab aw atlak aw fatal kotun udah ini mendingan dia aku tak pegat sitok sing sitok mau duwe wadah sitok bar piye wadah pegatan ono adae barang akhirnya aku ya dianggap loro tapi nak meni wadah itu dianggap paket apa? Paket ya dianggap sitok pasti bulat-bulat. Mana orang ahli fikih orang wali bangun, mikir gini ya angel. Nak salah pengeran. Jadi misalnya hakikatnya wong iku cara hukumnya Allah kok ora pegatan, pe ahli fikih ngukumi pegatan pe disalahno pengeran. Ora repot. Bener ora digaji. Mulane kudune wali. Engko mikir agamane pengeran kudune. Karena ahli fikih ora keramat itu ngire-ngirene wong. Rugi ya Rabbah, jadi ahli fikih wali. Mengko kangelan tenan. Kangelan tenan. Kalau nanti ngamuk perkara pertanyaan rame-ramenya ada seorang artis ya terkenalnya gosip ya tentu ini gosip ya kita karena kiai kan tidak pernah gosipnya itu dulu pernah dikumpuli seorang pejabat era dulu enggak orang sekarang sudah ada pokoknya era dulu sehingga cerita katanya punya anak ini ya tentu masih gosip semua karena kita tidak tahu kebenarannya juga enggak perlu ingin tahu terus peneliti orang pegawaian tapi ya. Singkat cerita si istri ini ya semoga benar-benar sirri apa semoga benar-benar si istri ini menuntut anaknya dianggap anaknya itu raine mirip lam salah itu aku buat nih TV orang raine mirip pejabat tentang sana mirip plak tuh bocah kan wis gede macam bocah wis balik lah persis raine aku gaya nih singkat cerita si pejabat tadi berdalih, oh itu udah istri sah, nggak tahu maksudnya. Terus si ceweknya tadi, karena dibilang istri ya belum pasti istri ya, si ceweknya tadi usul di MK supaya status bapak dan anak itu asal identik secara DNA, tidak dengan status akad sah atau tidak. Jadi mirip teori di Amerika, di Eropa, sementara ada bukti apa? DNA. Ya, bukan rame, gue raro mengira atau peneliti fikih, tapi itu rame betul di kalangan ahli fikih.
beberapa ulama fikih mengkomplain karena itu menentang kaidah fikih. Kalau kaidah fikih kan nasab itu bukan DNA ndak. Kalau akid sahih ya berintisab, kalau ndak. Paham ya? Acara fikih kan gitu ya. Misalnya Zaid menzinai Sri, meskipun secara gen genetik 100% kan nggak bisa Sri ini anaknya bernasab ke Zaid karena tidak nikah karena nasab menurut kita hanya sah kalau lewat nikah. Soal DNA identik ya identik, tapi nggak bisa secara apa struktur apa nasab. Singkat cerita, Roame itu beberapa kiai ada yang ketemu saya, ada yang ke saya, ada yang saya ke beliau ramai. Kami tanya, sebetulnya status nasab itu apa? Apa memang harus nikah sahih? Apa harus gen? Problemnya nikah sahih adalah juga ada problem. Ini menghadapi wong nakal. Nah, soleh itu masalah. Balik wong nakal ngel aku. Mana baru kau ribet. Wong nakal itu bulat itu apa? Oh, suara santri rawong awong berwong nakal itu baru. Karena apa? Enggak sesuai rencana Tuhan tuh. Cara hukum. Jadi orang bulat ya misalnya ana wong wakaf pondok, bayangane sing ngamal itu kan ya digo deres, ya cara turu sak kadari. Lah terus waktune 24 jam digo jagungan. Kan sing wakaf bingung. Tak wakaf bingung ngaji jebule jagungan 24 jam. Tapi sing wakaf pe getun ya ora wani. Dibanding terminal ya apik ngene. Jadi akhirnya kan ngelo wong. Lah seperti itu. Nah ini singkat cerita. Kalau alasannya anak itu hanya sekedar nikah sahih, saya ulang lagi. Kalau alasan nasab itu sekedar nikah sahih, kita juga kadang kita goblok. Jadi seorang fakih kayak orang goblok. Misalnya gini, suaminya itu karuan kerja di Malaysia agak pernah pulang. Terus suaminya itu misalnya raine elek keriting. Kita tahu saya elek keriting, pesek, irang. Nah terus istrinya di rumah. Suaminya ya nyuwun sewu ya semuni ra tau ngumpuli wong ora kabeh ning Malaysia, teman-temannya banyak ya bersaksi. Sing saiki hamil. Kowe ape muni zina kan ya rawan, nuduh zina kuwi wae. Sanksinya berat. Muni halal wong karuan wong ora kabeh nek lanang ora tau mulai. Lah anake ya ora mirip blas. Terus kowe piye? Kalau terlalu fanatik, penting anak yo anake bapak sing ngopo? Ya sing ning akad sahih. Tapi bapak iku ora tau mulai kok. Kowe kan terus jadi wong goblok. Terus kan nganggo kecerdasan sesuai teori medis. Nganggo DNA, nganggo identik. Kowe kok kan yo wedi wong saleh kok. Karo dene orang penggawean ngajokno DNA ora anakmu wae kan ngono. Nah di zaman akhir itu kita sering ngadepin gitu. Akhirnya MK rapat, misalnya NU dan Muhammadiyah sepakat itu disuruh menghentikan, nggak perlu ada keputusan hukum. Karena kalau ada keputusan hukum nanti akan bertabrakan dengan fikih Islam. Karena kepinginnya fikih agama itu kan sebetulnya gampang. Nak barang ra jelas itu hentikan. Paham ya? Gak usah ada hukum. Sebetulnya enggak. Misalnya gini, tak warai kan ada di kiai dan para pangeran. Saya andekan saya jadi hakim dalam kasus seperti itu. Saya ulang, andekan saya hakim dalam kasus seperti itu. Dan hanya saya yang punya keputusan karena kebetulan enggak ada kiai lain atau enggak ada hakim lain. Aku ada misalnya sing bojone tak mung kemangkal gak mbek bojomu. Ternyata dia anak kowe ngrasa ora tau gauli. Yo Gus aku mangkal. Ya pegat. Selesai. Sebenarnya agama ini gampang, enggak ini kan dekne itu mangkel mbek bojone tapi tetap kepengen bojone. Dekne ya duwe empati ra kepen nuduh zina karena dia empati jenenge bojo. Ya duwe kemangkelan nyatane ra tau zina. Kemangkalan ini kan sebenarnya karena ikatan. Ya solusinya gampang, aku wis ra cocok ya pegat sehingga selesai kan? Itu yang diinginkan Allah dan Rasul sebetulnya ya tadi atolaku marrotan fa imsakum bil ma'ruf kan kelas. Ini enggak pertalian mau dibikin dengan carut marut seperti itu. Kita tetap menghukumi itu suami istri. Sementara urusannya jima sing lanang ngeklaim enggak. Sing wedok tahu mulai pisan ngumpuli aku. Lha iku saiki anake. Wong pisan lah dadi.
Tapi aku percaya kan kaya udah digoblok gitu. Sak keliru-keliru nek ganja anak iku ora keriting beras lurus buangi ora ireng blas. Cara medis roh cara tanggane lara iku yakin nek ora bakal anake ngono. Mosok mutasi gen nganti ngono-ngono. Kan oleh ra mirip ku entek ngamek cara wong Jawa kok. Mane nabi itu unik. Nabi mau figur yang luar biasa. Nabi unik itu kita mengalami penghakiman seperti itu. Jadi anak sahabat yang wong akeh, sahabat kan juga nyun sewu, ada yang dulu mantan orang kafir nakal, ada yang macam-macam. Ya cerita ya ada yang dulu mungkin saking orang nakalnya ada sisa-sisa nakal. Ya cerita ada gosip seperti itu. Jadi awalu ayatin filian turun ya karena itu. Jadi sing lanang itu soleh anteng. Tapi potongannya ya rapati sering ngeloni video nih. Yang itu menurut ayu menurut walhasil itu ono gosip kalau sing wedok didemeni si A gitu. Terus masyhur jadi gosip sing wedok didemeni si A. Si B sing sebagai suami saya mulai resah. Mergo koyo iya apa? Jadi ya gitu di sini. Akhirnya jadi gosip. Si B itu Kanjeng Nabi tentu kan figur yang luar biasa wibawanya. Jadi B ngomongin, hajane aku roh jenenge tapi roh jenenge kabeh sahabat. Dan itu yang jelas gak sahabat-sahabat populer. Ya itu tadi beberapa sahabat awamus sahabat yang dulu mungkin mantan orang-orang bulat tuh. Sehingga cerita terus nyuruh orang, "C takono Kanjeng Nabi." Umpama ana wong lanang mulai kemudian di rumah itu melihat istrinya digagai suami lain. Digagai lelaki lain. Ya redaksinya gitu. Aro'eta ya Rasulullah law anna rajulan wajada ma'a imra'atihi rajulan. Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau ketika seorang suami pulang kemudian tahu ada lelaki lain sudah di atas dadanya istrinya. Jadi Nabi itu kan sebagai figur fikih, hakim resmi. Nabi jawab kan, ya ora kowe kudu duwe seksi papa. Nak ora kowe tak maksudnya tak Abdul Qadar karena bikin fitnah. Sing takok yo balik loh. Ya kalau kowe kan pinter balik loh. Napa Nabi golek seksi sedembar. Ya berarti ya harus dibeli ya Nabi golek seksi sedembar. Nabi yo gak jawab. Nabi ora koyo kowe terus emosi terus juga. Nabi itu kan orang yang sempurna. Ya ora pokoke ngono jare Nabi. Ya, tapi nak boleh seksi Nabi selaba terus gak ngaku. Nabi ya pokoknya ngono. Karena Nabi hanya pakai konstitusi. Kesaksian zina harus 4. Kalau ndak yang menuduh yang diarani qadar. Nabi ya santai wae. Barang wonge bantah terus. Yo aku ra keputusan wis ngono keputusan ngenteni pangeran. Dunya pangeran. Nak ra ono wahyu keputusane iku. Nah ora ya mbok ngenteni pangeran. Dan Nabi ndak emosi santai. Warang sing dikongkon takok itu ketemu B mau sing jan suami tenan tadi kan hanya aktor penanya tapi tidak punya kasus. Dia Nabi jawab ngono tok. Wah, gak puas lah. Mergo kepingine iku wong dene sebagai suami kan sing luwih mantel. Tak takok dhewe. Muara tenan, takok dhewe. Bareng takok dhewe. Nabi jawabnya masih seperti itu. Apa? Masih seperti itu. Nah, kemudian Nabi itu lucu. Ya tak jenis kasusnya sudah kelihatan. Yang tersangka namanya Syarif bin Sahma, yang orang soleh suami tapi namanya Hilal bin Umayyah. Itu tentu tidak sahabat-sahabat yang terkenal, tapi kita kenal. Karena kita memang peneliti fikih. Singkat cerita, Nabi itu begini. Nabi ngendikan gitu. Yo ngenteni nganti pangeran di keputusan Al-Hilal, tapi kita tetap ojo nuduh. Menurut saya Nabi itu luar biasa, menurut saya pasti benar. Masanya kasusnya gini dia, kalau persaksian pertama Rasulullah kok menerima itu bahaya betul. Bahaya adalah setiap suami yang benci sama istrinya maka bisa bikin tuduhan di depan hakim. Hanya nggak ada masalah dengan istri, cuma mangkel istri terus bikin tuduhan selingkuh. Hanya kalau Nabi langsung percaya kan bisa dimasifkan semua tuduhan itu harus dibenarkan. Bagaimana Nabi langsung membenarkan Hilal bin Umayyah. Kalau Nabi tetap menolak, enggak. Kamu penuduh harus punya saksi. Makanya Nabi tetap menghentikan
apa itu al-bayyinatu alal mudda'i wal yamin alaman angkara. Namanya penuduh harus punya saksi. Terus dari Nabi, tapi kalau roh dewi Nabi kalau buatan mungkin bodoh ini, terus kira bodoh nilai. Cuma masalah itu mudda'i penuduh harus punya saksi. Kalau tidak kamu sahat, karena penuduh harus ada sanksi. Kalau itu namanya khatul qadah, jadi mulai ngenes. Ya Allah ini tidak ada solusinya kecuali engkau sendiri yang bikin keputusan. Jibril datang membuat cara li'an. Jadi pertama awwalul li'anin fil Islam itu kasusnya Hilal sama Syarif bin Syam. Tapi Nabi itu figur yang unik. Makanya Nabi itu luar biasa. Tapi Nabi itu sempat ngendikan secara ilmu medis. Ngendikannya gini, ngomong sahabat-sahabat. So ya anak-anaknya lahir dulu. Nak bentuk ini. Nabi itu menyebut sekian 3 kriteria. Aku lagi ingat betul. Nabi menyebut 3 kriteria. Yang disebut pertama itu sak itu apa? Misalnya dengkul bahasa betis. Terus kedua alyah itu bentuk bokong, bentuk pantat. Ketiga yang disebut Nabi itu bentuk mata. Nabi zaman itu hanya menyebut 3. Kalau matanya begini, hingga anak akmalal ainen, terus sahmal ubirad. Fine, Nabi itu 3 kriteria, yaitu bentuk mata, bentuk pantat, bentuk betis. Kalau mirip Hilal, ya berarti anak Hilal. Kalau mirip Syarif, ya anaknya Syarif. Tapi Nabi hanya menyebut kriteria secara gen, bukan masalah nasab. Seolah lagi bukan masalah nasab. Ketika itu anak lahir, ya ada sahabat yang kayak kue-kue penasaran tinjau. Wih, mirip dikit. Ya, mulai di saya ya orang pegawaian ya akeh. Ternyata semua yang disuruh Nabi delok itu sepakat mirip Syarif bin Syam. Nah pertanyaannya adalah tetap saja secara prosedur nasab nggak boleh itu diintisabkan ke Syarif bin Syam karena nggak produk nikah sahih. Kalau Hilal nggak ngakui juga nggak bisa. Piye-piye nyuwun saya jenenge suami ya tahu jima. Mungkin ya sering. Isowa yang jadi mani dari dia. Paham ya? Kan ya iso seenaknya apa? Bilang ndak anaknya iso wae. Anaknya kan jenis suami kan ya pernah jima. Meskipun kadang istri yang nakal seperti itu. Akhirnya Jibril marahi detailnya nih Muhammad. Suruh keduanya datang ke masjid, kemudian sumpah lihat. Jadi masih akhirnya Hilal datang sumpah 4 kali ya Pak. Sumpah 4 kali. Seperti ini kok. Walladzina yarmuna azwajahum walam yakul lahum syuhada illa anfusuhum fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin ya innahu laminas shadiqin. Terus wal khamisatu anna la'natullahi alaihi in kana minal kadhibin. Jadi Hilal terus di depan masjid karena dulu gak ada pengadilan ya, maka adanya masjid tempat publik dulu kan hanya apa? Masjid. Hilal datang, ya Rasulullah saya bersaksi 4 kali. Ini kan ayat itu tadi gini, orang yang menuduh istrinya zina, kemudian dia punya saksi kecuali dirinya sendiri, karena dia tok yang memergoi dia tok. Kalau yang mergoi 4 orang kan karuan, paham ya? Yang mergoi 1 orang yaitu suaminya sendiri. Jika seseorang menuduh istrinya selingkuh, kemudian saksinya hanya dia sendiri, maka solusi membuat anak ini tidak anaknya itu 1, dia sumpah 4 kali. Ya Rasulullah, misalnya kan Rasulullah rawuh pas itu. Saya bersaksi ya Rasulullah, disaksikan banyak sahabat bahwa saya berani sumpah 4 kali bahwa tuduhan saya bahwa istri saya selingkuh itu benar, apa? Terus, dan anak yang terlahir dari istri saya adalah tidak anak saya. Itu sumpah sampai 4 kali. Terus sumpah kelima, sumpah sampai gledek. Saya siap disambar gledek kalau saya bohong. Jadi mulai di sini sumpah pocong Jaro Madura itu sumpah apa? Pocong. Nak kanjaku sarang ono sing sumpah ngono siap tabrak truk. Tak tabrak kena truk. Nak mobil sedan rapati loro. Perkara halus ya, sedan kan halus jadi anak brak rapati loro padahal padha wae. Ya pas tukaran tapi cuma enggak urusan selingkuh, urusan sesuatu. Siap ditabrak truk. Ada orang desa-desa lah. Aku siap wabak truk nanti ususku meler-meler. Saking mangkel yo.
Berarti sumpahnya kan 5 kali. Berapa? 5 kali. Nah, terus wa yadra'u anhal adzaba antasyada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadhibin. Paham ya? Terus wal khamisah terus annahu tabawwai 'alaiha in kana minas shadiqin. Terus si istri diceluk sama Rasulullah. Kamu berani sumpah enggak kalau kamu memang benar-benar gak zina? Itu di semua tarikh mengatakan si istri tadi sebenarnya sudah gamang sampai pucat. Pucat seputih-putihnya. Namanya orang salah kan pucat. Sehingga dia konsultasi sama bapaknya sama pade-padenya. Kalau di cara Jawa, lek aku tak ngaku wae. Daripada aku kena adab ini Rasulullah nggak main-main, pasti direspon alam. Aku tak ngaku wae. Terus keluarga besarnya bilang ini, Allah tafdhi ahlaki. Kamu jangan mempermalukan keluarga. Jadi sebenarnya si istri tadi mau ngaku, cuma ketika konsultasi sama keluarga mereka jawab Allah tafdhi ahlaki. Kamu jangan mempermalukan apa? Keluarga. Akhirnya dia tetap tampil dengan kebohongan tadi. Sumpah apa? Sumpah lian, dan dia bilang saya bersumpah bahwa suami saya bohong dalam tuduhan itu, Pak. Terus sumpah kelima, saya juga siap kena azab Allah jika saya yang bohong dan suami saya benar. Terus kata Nabi, nah semenjak itu ada lian. Makanya tolak apa? Pemisahan suami dan istri itu bentuknya banyak. Karena meninggal ya terpisah, karena tolak ya terpisah, karena fasakh ya terpisah, karena li'an juga sama Nabi fafur rikobinahuma. Keduanya dipisahkan dan anak ini nggak bisa intisab ke nikah sahih ke bapaknya dan haram nikah selamanya-lama. Jadi dua orang yang pernah sumpah li'an itu tidak halal selamanya lama. Jadi nggak ada rujuk, nggak boleh nikah jadid, pokoknya haram selamanya lama sebagai hukuman. Itu terus ayat li'an yang pertama di surat apa itu? Surat An-Nur ya? Ya, surat. Tapi tadi uniknya Nabi itu memutuskan 2 kali. Satu bernuansa keabsahan hukum positif ya. Kalau nggak ada saksi saya tetap nggak mau mendengar karena kamu muda ya harus ada. Tapi uniknya Nabi tetap bikin kriteria gen ya tadi. Nah bentuk ini paling gak anak ini. Karena ya memang gen itu pasti polanya ya ada polanya kan, masa mutasi gen se ekstrim itu. Paham ya, terus ya angel tenan. Tapi tadi sebetulnya umpama wong danut Nabi itu selesai. Kalau kamu ragu sama istri kamu, cerai kan selesai. Nanti kamu gampang kan kepengen nyekeli, kepengen ganduli. Sebetulnya ya bener Nabi tadi. Suaminya kan tahu betul istrinya nakal, kalau dia ini roh tenan pasti kelone langan ya. Ngapain dia iskan, cerai kan? Paham ya? Nah ini enggak, rata-rata penanya itu gampang sama istrinya tapi tetap kepingin itu istrinya. Sing wedok yang ngono lapor nak sing lanang katukan wedok lapor tapi ya kepingin itu tetap suaminya. Jadi kamane kepinginnya gini. Gini ku Gus kesane bojo kula mari sangka nakale ya tetep bojo kula ya tetep tambah juga ora usah merantau duwe akeh dadi kepingine iku. Ya mana ada terus lanangan ngono. Jadi ya itu semari ruwet. Nah cara Quran kan enggak. Ya satu laku marutan fa imsakum bi ma'ruf atas dan kalau gampang kamu punya bukti dia nakal ya cerai saja kok repot. Ora cocok ya. Ya cerai tidak harus karena nakal, nanti gak cocok lama enggak tahu zina tapi sampai nyiram teh gue terus ini kan. Pertama teh anget gitu teh Pak Molak Malik itu kan kemajuan loh. Walau kala lamun ngucap sapa zaud, oleh ngucap ini nisfatul qatin, ngel-ngelo kowe tak pegat separuh wae. Kaya iku mau, edan separuh wali ngono. Jadi anti tolikon nisfa tolkotin. Kita tak pegat lagi separuh wae. Finish fi tolkotin. Tapi tak tambah separuh. Ya fatul koton dikulik kalau separuh tambah separuh ya sitok. Jadi ini kita tak pegat separuh. Sing separuh iku wis separuh liyane. Berarti sak pegat. Karena separuh ditambah separuh. Walau kala tolkotan fi tolkota ini. Kita tak pegat sitok, sing sitok mau wis ning loro. Wa qasa gamaiyatan. Niate ku barengno ya fasalah sebelum ketemu. Mergo piye? Kita tak pegat sitok, sing pegatan sitok mau wis ning bingkai pegatan loro. Niate menyertakan 2 ditambah 1. Fasalah sebelum ketemu. Audorfan utawa diniati dzaraf, wa khidatun mukum dadi sitok. Jadi ngene. Kita pegat sitok, sing sitok mau ning wadahi loro. Loro apa?
Nah, ya wis tetep sitok sing barangnya mbok sitok cuma ning ada loro. Tapi kan barangnya tetep sitok. Au hisaban utawa niat hitung-hitungan matematika wa arafa lan ngerti sapa mutole ing hisab ya fasintane mongko loro. Ya kowe tak pegat sitok sing sitok mau ning loro. Loro ndi? Loro siji tambah siji apa sitok sing dibagi loro kan ora jelas ya fasintane mongko dadi loro. Wa in jaila lamun bodho sapa wong ing tak yen wa sedalan sapa wong makna fatal koton mongko sak pegatan wakila sintane. Wa ilam yan bisa anuraniat blas fatal koton mongko pegatan sitok wa fiqolin sintane. In arafa lamun ngerti sapa wong hisabane hisab. Walau kala lamun ngucap sapa zawat ba'da talqatin paro pegatan fatal koton. Aunis fai talqatin separone pegatan fatal koton. Ila ayuri dagulane sun betul koton. Walaso anak kalau unis fatal kota ini tol koton sak pegatan. Salah satu arsofi tol kota ini 3 soko sepersparone tolkoh, unis tolkoh, wasulusu tolkoh tol kota ini. Maksudnya gampangannya ini loh. Mereka li anna tolak layak aluk tatid. Mereka tolak running mau separuh. Rasa dibagi-bagi. Jadi kita pegat separuh deh sito. Nak sisi setengah ya loro. Paham ya? Nak loro setengah ya. Telur, pokoknya angka melebihi 1 dianggap ikut berikutnya. Ya oke tak pegat setengah pegatan jadi sitok. Kita pegat siji setengah, siji seperempat jadi loro. Nah, loro seperempat, loro 2/3 ya jadi 3. Mergo siroya. Siroya brand. Walau qala nisfu wa sulusu talqatin falto. Walau qala di arba'in. Jadi ini di bojo papat. Ya ana wong di bojo papat terus mending ngene au kok tu alaikunna au bainakunna talqatan. Saya menjatuhkan satu tolak di antara kalian. Au talqataini au salasan wa arban waqa'a ala kulli talqah waqa'a ala kullin talqatan. Maka persatu dari istri tadi kena pegatan satu. Jadi ya kowe di bojo papat mbok jejerno. Saya menjatuhkan satu tolak pada persatu dari kalian. Berarti persatu ya dapat satu. Paham ya? Fa in qasada tauzi'a kulli talqatin alaihinna wa qa'a fi sintaini sintani wa fi salasin wa arba'in salasun. Kalau dia niat membagi tolak misalnya gini. Saya menjatuhkan tolak satu di antara kalian semua. Tapi niatnya itu ya tolak sitok itu bagi papat, jadi kok untuk seperempatan. Jadi ngel-ngel. Pak Engko la aratu benakunna ba'dahunna lamib balgairan. Meskipun ngomong ngono enggak boleh diterima, itu cangkem luas. Walau qala summa qala li ukhra asyraktu kama'aha. Jadi semua qala asyraktu nyekutana ingsun gak sira ma sertane mar'a wa anta ka ya fa inna wa mungkalamun niat sapa ing tolak ya tolukot wa illa fala. Jadi misalnya ngene. Kowe di bojo Zainab mbek Sri. Jadi bojomu loro Zainab ambek Sri. Terus Sri mbok pegat sik. Sri kowe tak pegat. Nah, terus bareng Zainab di situ ngowah-ngowah mending ngene. Di situ ada Zainab terus mending asyraqtu ki ma'ah. Ya kowe pisan tak koyo ana Sri. Au anti kahia. Kowe Zainab nasibmu ya koyo Sri. Padahal yang barusan nasibnya Sri adalah diceraikan, paham ya? Maka kalau dia niat kayak itu adalah cerai, ya kan tadi Zainab kamu kayak Sri, di mana Sri habis saja dicerai. Kalau niatnya kayak dalam hal tolak, ya maka tolukot, maka Sri ini Zainab ketalak, wa illa fala. Pasti wa illa fala itu Zainab, kowe iku koyok Sri, ternyata koyoknya ada dalam masalah tolak. Misalnya kode wedoe, nak kowe beling koyok Sri, ya suatu saat tak pegat, berarti kan belum megat. Wakada laukola akhirah dari kalim ru'ati. Walau laukola apa koyok ngucap akhirah dalik, misalnya anti karya dan apa. Wakada laukola akhirah dalik limru'ati, maksudnya setiap mengakhiri apa perceraian ngomong. Fasbun yasifu safar istisna Bisar itisolihi kelan syarat itisole istisna. Itisol manane langsung misalnya tolak tuki salasan ya sakama yasifu safar istisna bisar itisolihi.
kelawan syarat mutasili istisna, maksudnya mustasna. Ya orang mustasna itu apa? Mustasna. Jadi misalnya tolak tuki salasan illa wahidan. Kamu saat cerai 3 kali kecuali 1, berarti jatuh berapa? 2. Syaratnya ketika mengatakan illa wahidan langsung. Tapi kalau kamu bilang gini, tolak tuki salasan, terus kamu rokokan, bariku ngalor ngidul rokokan, jagungan, barang ngono getun. Mau bojoku tak pegat telu, kakian cah, terus baleni nih. Dek illa wahidan. Nah itu berarti tidak Istisna, maka tetap jatuh di 3. Jadi syaratnya istisna sah apa? Bisa ittisal apa? Harus langsung. Lawala duru lan ora bahaya posak tatu tanafusin ambekan kanggo ambil nafas. Misalnya tolak tuki salasan. Karena wis wong tuwek semenggas-menggas, paham nggih? Wong jeneng pegatan itu kan panik toh. Wah, barang menggas-menggas ora terus muni illa wahidan. Tapi hanya jeda untuk ambil nafas, maka masih dianggap muttasil. Paham ya? Mana ini muttasil apa? Istisnanya sah. Paham ya? Wala duru lan ora kaya sak tatu tanafusin ambekan sak nafas wa ayyin dan ambekan kesel lan. Ayyin maknane apa? Kesel. Katanya Quran walam ya ayat bi khalqihinna bi qadirin ala ayyuhiyal mauta. Oleh suladi khalaqas samawati wal arda walam ya dikhalqihin nabi qadirin ala ayyadin. Jadi ayat mana nih kesel apa? Jadi apakah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kemudian Tuhan yang terbukti menciptakan langit bumi dengan segala isinya dan terbukti tidak capek apa? Terbukti tidak masa sekedar membangkitkan manusia tidak mampu. Wong gawe langit bumi Mars dan sebagainya wae tidak capek. Padahal sedasat itu masa sedasat itu walam ya masa Tuhan yang seperti itu tidak mampu membangkitkan orang mati. Untuk ngucap sapa ingsun wa staratu lan syarat napa yen niat sapa wong istisna qabla fara bil yamin dirunge entake kalimat sumpah bil asr. Jadi gini, termasuk syaratnya lagi bukan sekedar mutasil. Ya saya ulang lagi, syaratnya lagi bukan sekedar mutasil. Dari awal kamu bilang salasan, memang niat mau ada istisna. Paham ya? Dari awal kamu bilang salasan, kamu sudah niat mau ada istisna. Tapi kalau kamu tidak niat sama sekali, memang niatnya 3, maka tetap jatuh 3. Dan istisna itu enggak ada gunanya, karena dia penyusulan setelah hukum itu final, apa? Ya kan? Berarti kalau kamu sudah niat salasan, kamu mengistisnakan kan hukum ini sudah final. Terus kamu susuli dengan ilah itu tidak ada gunanya, apa? Tidak ada gunanya. Karena kadung jatuh 3, apa? Kadung jatuh 3. Makanya syaratnya lagi kata Imam Nawawi apa? Dia harus niat sebelum semuanya selesai. Wa istaratu nanti syarat apa ada mustihroki orang anane oleh ngentekno istisna. Mulane walau kola ora oleh menitolak tuki salasan illa salasan. Kamu tak pegat 3 kecuali 3. Enggak boleh. Artinya ya malah jatuh 3 karena ya sudah, karena istisnanya enggak ada gunanya. Walau kala lamun ngucap sapa wong anti tolikon salasan. Walau kala anti tolikon salasan illa sintaini wa wahidatan fa wahidatan wa kila salas awisnaini wa wahida illa wahida fa salasan wa kila sintani. Wa wa ta istisna min nafsi istisbatin saking nafalo istisbat wa aksihi lan ora anane istisbat. Jadi misalnya hitung sajane gampang ya. Kamu tak pegat 3 kecuali loro. Berarti jadi 1 kan? Jadi 1. Wa wahidatan lan kecuali sitok. Ya berarti ya jadi saat bawah kita maka jadi 1. Anti tolikon salasan kecuali 2 dan kecuali 1. Berarti kata wahidah enggak dianggap. Wakilah salas, wakilah senain wa wahidah ila wahidah fasalas. Kita pegat sitok, kecuali sitok. Wakilah sintani wawa min nafsin wawa te istisna min nafsin ku isbatul isbat wa aksihi lan wali enak min isbatin ke nafsin. Kalau kola salasan ilas naten kita pegat 3 kecuali loro ilah tolkotan kecuali sak pegatan fasintani monggo jadi loro kita pegat 3 kecuali loro kan jadi sitok nah kecuali sitok balik nah.
Aw salasan illa snataini fasintani. Wakila salasun wakila talqa. Aw khamsan illa salasan fasintani. Wakila salasun aw salasan illa nisfa talqa. Tin fasalasun alasan. Bingung to. Sampe bingung. Musane pe bingung. Saking bingung sore mulane wakila yo salasun wakila salasun koyo sing megat itu kurang ajar. Bulat. Mau bener aku kutok enak ana takok ngono. Kesunatan jembung yo. Tak pikir ora mungkin ana pegatan kok bulete ngono ya. Nah iki sing sering terjadi. Walau kala ngene anti tolikon insyaallah. Nah iki sering terjadi apa anti tolikon insyaallah. Kita pegat insyaallah. Aw illam yasaillah utawa ora dikersano Allah. Anti tolikon illam yasaillah. Wa qasada nuju sapa atalika ing talek lam yakok. Kowe tak pegat insyaallah. Iku lam yakok. Kowe iso wae maksudnya Allah ngersakno pegatan ora ya ora. Wakada yang nak utalek bil masya ini kodu taklikin ngaitno naklek wa idkin wa yaminin dan subha wa nadrin wa kulli tasarruf walau kolang ini ya toliku insyaallah Arab itu repot itu roso anti tolikun insyaallah itu orang mesti berkata niatnya tolak itu orang tapi nak ini ya toliku hewong sing kepegatan insya wakoa mongkot info tolak bil asa malah wakoa ya karena begini logikanya gini kalau memanggil itu artinya akan status ya saya ulang lagi tak warai rasa Arab awas lu ngono tenan utekem jauh utek sing warap ojo utek Jawa ya utek Arab ya kamu bilang ke istri kamu gini tolak tuki insya Allah atau kamu bilang anti tolikun insya Allah. Ini kan ada hukum musnad dan mustad ilaih. Ada satu bukan status, ada satu keinginan kamu. Saya ulang lagi ya. Pokoknya ngaku utek Arab, utek wong alim. Pokoknya utek bodoh singkirno sih, ngaku utek alim. Kamu saya ceraikan insya Allah. Kamu saya ceraikan berarti kan ada keinginan kamu yaitu menceraikan istri tapi ya tidaknya bergantung kersane maka ini tidak mesti tolak karena kamu masih menggantungkan dengan kersane Allah iso wae kayak maksud temu juga ngene kowe tak tukono Innova insyaallah berarti kamu mengeluarkan keinginan ke anak kamu kalau kamu mau belikan Innova tapi kamu sadar itu tidak mesti maka hasilnya nunggu insyaallah. Paham ya? Jelas ya? Jelas. Berarti apa? Satu keinginan yang hasil tidaknya bergantung insya Allah kan normal. Nah, beda dengan panggilan ya toliku. Ya toliku itu kan mensematkan status. Apa? Mensematkan status. Maka status ini pasti sudah terjadi. Maka kata insya Allah tidak lagi bisa mengcancel status itu. Oke, misalnya ngomong ini kancamu semangkel ta. Kang, elek. Insya Allah. Berarti kan kowe darane elek. Ya, saya elek. Berarti wis ngukumi elek. Terus kowe insya Allah, ora penting insya Allah kamu wis mbok celuk elek kan. Maka kalau kamu bilang ke istri kamu, ya toliku insya Allah, wanita yang terceraikan. Kan kamu mensematkan status dia tuh terceraikan. Terus kamu nih, itu tetap yakok. Apa? Karena kamu mensematkan status. Paham ya? Tapi kalau yang pertama kan enggak ada keinginan kamu yang kamu lontarkan. Terus hasil tidaknya kamu taklekkan kepada Allah. Ya, jadi koyo ngene lho, contoh gampang koyo hidupane Kang. Kan kadang bulet itu penting. Misalnya ngene, ana wong ditagih. Kang, utangku sesuk sahur. Kemudian ya wong tak sahur insyaallah. Maksudnya kan menggantungkan iso nyaur nak dikersano pangeran. Paham ya? Dan itu gue ya rapati gelo, ini gue rapati gelo, bisa ya bisa tidak, tapi nak mendingin ya. Kang, wong sing ora tau, Kang, wong sing nak utang ora tau bayar, insya Allah. Cara sing dicelok wis mangkel to. Kan wis disematkan status. Dene nak utang ora tau bayar. Mangkel to. Oh mangkel kan wis status. Lah ya bodoh, makanya anti tolikon insya Allah itu talek. Yang bisa saja bisa pegatan bisa ndak ya karena dia yang apa talek tapi nak muni apa ya toliku
insya Allah waqa'a. Kenapa? Karena tadi dia mensematkan satu status. Hei wong sing terceraikan. Terus muni insya Allah. Maknanya kan status terceraikan terlontar berarti menstatuskan bahwa istrinya berstatus terceraikan. Terus baru bilang insya Allah. Aukolang ini anti tolikun illa ayyasha Allah. Duh, udah tahu ramal ngelakoni. Ini karena tadi ini ya jumlah musnad dan musnad ilah akhirnya yang utarakan keinginan apa? Yang hasil tidaknya bergantung pada kersane Allah. Kamu itu terceraikan kalau kecuali Allah menghendaki yang lain. Ya fala mengkora jumi botolak karena tadi. Jadi gampangannya ono yang sono tuh. Enak tahu mikir tak pusing. Ya mana jadi ngalim mau bodoh. Ya jadi wong alim ya siap bingung. Jadi wong bodoh ora bingung tapi tetap bodoh. Ya kok insyaallah gampangan ngene wae Kang gampang-gampang. Insyaallah mudin ta ora ana cara Jawa. Ana mudin diundang-undangan mending insyaallah ya ape teko, no. Ana kiai sibuk diundang-undangan dekne insyaallah mau gedot kok niate ora teko. Generasi salah muni. Jadi insyaallah iku ono loro. Insyaallah niat endo. Ambil insyaallah niat teko. Yo karek wong iki. Tak jajan saling. Kang, engko aku ape undangan mayoran, Kang kowe tak undang. Nak jare wong ra sibuk muni insyaallah ora yo. Are teko. Tapi nak kowe ditagih utang. Utangku bayar sesuk yo. Kowe muni insyaallah iku artine ngerti nek iso nyaur. Cuma sing nagih ben meneng. Paham yo? Terus kowe muni. Jadi sama-sama insyaallah motifnya macam-macam. Ya kira-kira ngono nek fakta lagi kira-kira ngono. Paham apa? Paham. Ya tetep beda kan padha-padha muni. Insyaallah wong ditagih utang butuhe ngalahno perhatian apa. Malah ning atine ngene ya kono salahno pangeran aku ora iso nyaur kan wong dikesan. Kaya uteke wis elek ngono ya ta. Uteke wis elek apa? Ya kono salahno pangeran aku ora iso nyaur ya mergo jadi dia lempar batu apa lempar apa tanggung tapi nak apa mayor kan besok nunggu dulu ono mayoran besar insyaallah maksudnya sok islami wae ya. Oke siap teko asline kan ngono cuma ben sawangane islami muni ya, jelas ya ya jadi nak muni anti tolikon itu berarti musnad ilaih berarti dia mengutarakan keinginan yang keinginan itu digantungkan insya Allah maka menurut kaul asoh lam yakok at-tolak. Tapi kalau dia bilang ya toliku wahai perempuan yang terceraikan ya tolik mana sih ujung ya, kenapa tidak usah tak karena khusus perempuan karena dia korban kayak hamil itu kan tidak usah apa tak. Jadi bahasa Arab itu unik. Kalau mudzakkar itu tidak usah tak, kalau muannas pakai tak. Tapi kalau jadi nama tertentu malah tidak usah tak. Makanya bahasa Arabnya orang meteng itu tidak hamil lah, tapi apa? Hamil. Orang haid juga haid, tidak usah haidah. Paham ya? Orang apa terceraikan ya tolik. Nomor kemana tolik itu masih lucu-luculan. Lucu-luculan karena hubungan suami istri selesai. Nah, ketika seorang suami bilang wahai orang yang terceraikan, itu kan sudah vonis, sudah status, sudah stigmasi. Corong Jawa wis ngecak, nak aku itu orang yang terceraikan. Maka bilang insya Allah tidak mengganggu status terceraikan. Maka waqa'afil asal. Karena kamu manggilnya sudah manggil vonis, kenapa? Beda dengan mengatakan kamu saya ceraikan insya Allah. Dia akan mengutarakan keinginan. Yang keinginan itu hasil tidaknya bergantung masyiatullah atau insya Allah. Beda kan? Wes perasaan beda. Paham? Paham. Bon fasul sakaf itu lah. Wes rasa bakatullah.